Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-12 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema muda foya-foya, tua bahagia dan mati masuk surga. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 15 sampai dengan 16. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 23 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 49 untuk ayat 24 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29 terdiri dari 3 bagian, yaitu Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 yang melanjutkan bacaan Injil kemarin hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025 yang mengambil dari bacaan Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20, hal pengajaran sesat, serta hanya ada pada Injil Matius. Lalu kemudian Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, dua macam dasar, dan yang terakhir Injil Matius 7 ayat 28 sampai dengan 29, kesan pendengar, serta hanya ada pada Injil Matius. Kita sering mendengar sebuah gurauan bagus di antara kita, tetapi menurut penulis sesungguhnya menyesatkan, yaitu muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga.
Gurauan tersebut menggambarkan seakan-akan masuk surga itu sesuatu yang sederhana dan mudah, sesuai keinginan kita. Banyak orang atau bahkan semua orang memang ingin masuk surga. Namun banyak dari mereka yang menunda-nunda untuk merintis jalan ke surga itu. Sebagian lagi dari mereka malah tidak tahu jalannya. Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini menegaskan bahwa untuk dapat masuk surga, maka setiap orang harus melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Melakukan kehendak Allah Bapa itu bukan hanya sekedar keinginan, rencana, dan seruan, tetapi suatu sikap yang mewujud dalam suatu tindakan. Foya-foya misalnya, tentu bukan sikap serta tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Melakukan kehendak Allah Bapa itu semestinya menjadi kebiasaan yang sudah ditanamkan dan dibiasakan sejak masa kanak-kanak. Keluarga-keluarga Kristiani mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan sikap dan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Dengan demikian, maka anak-anak memiliki dasar yang kokoh dan kuat untuk merintis jalan menuju ke surga, layaknya membangun rumah yang kokoh di atas batu. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Sementara dari ayat 28 sampai dengan 29 pada bacaan Injil hari ini tercatat bahwa ketika Yesus Kristus selesai mengajar, maka orang-orang yang mendengarkan terkesan bukan hanya oleh kefasihan kata-katanya, tetapi juga oleh otoritas yang menyertainya. Analoginya seperti merajut kebijaksanaan dari setiap firman yang diucapkan Yesus Kristus, di mana pesan-pesannya tersebut tidak hanya menjadi bahan renungan, tetapi juga panggilan untuk memahami bahwa kebenaran dan otoritas sejati ditemukan dalam ajarannya. Sebagai manusia, kita dipanggil untuk merajut kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan kita dengan memahami dan menerapkan ajaran Yesus Kristus secara mendalam, sehingga membimbing kita menuju pengembangan diri yang lebih baik dan memberi pemahaman yang lebih dalam terhadap kebenaran. Oleh karena itu, kiranya kita perlu bertekun dalam doa dan setia melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, agar Dia berkenan melapangkan jalan menuju ke surga dan membukakan pintu surga untuk kita semua. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi, dan salam.